Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Nah, di sini kami akan membahas topik, asesmen pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pengembangan penilaian produk atau tentang asesmen produk. Next. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari dua anggota, yaitu ada saya, Siti Mokaromah, dengan NIM 410 14 19 138 dan, ada teman saya, Rosyidatul Aminah, dengan NIM 410 14 20 005. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas di sini meliputi yang pertama, pengertian dan konsep dari penilaian produk, yang kedua ada tahap penilaian produk, yang ketiga ada teknik penilaian produk, yang keempat ada penerapan penilaian produk, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari penilaian produk itu sendiri. Oke, kita masuk pada topik pembahasan pertama, yaitu pengertian dan konsep penilaian produk. Penilaian produk itu kan terdiri dari dua kata, yaitu penilaian dan produk. Penilaian adalah pengambilan sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Nah, sedangkan produk itu merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat. Nah, dari penjelasan penilaian dan produk itu sendiri dapat disimpulkan bahwa penilaian produk itu adalah penilaian hasil kerja siswa terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Jadi penilaian produk itu adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa dalam membuat suatu produk begitu. Nah, di sini dijelaskan dalam buku Asesmen Pembelajaran yang ditulis oleh Pak Masrukan tahun 2017 menyatakan bahwa pada umumnya fokus penilaian produk itu adalah hasil kerja. Namun, proses pengerjaan itu juga harus tetap dinilai. Oleh karena itu, penilaian produk itu mencakup dua hal, yaitu skill dan mutu. Nah, skill itu merupakan keterampilan peserta didik dalam menggunakan alat dan prosedur. Nah, untuk mutu itu kualitas dari produk yang dihasilkan, baik secara teknis maupun estetis. Next. Nah, selanjutnya yaitu objek yang dinilai. Hasil karya siswa yang berbentuk suatu benda atau dapat dikatakan bahwa penilaian produk yaitu meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar, dan lain sebagainya. Bisa juga barang-barang terbuat dari kayu seperti keramik, plastik, logam, dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan dari penilaian produk sendiri itu, yang pertama yaitu ada menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu, sehubungan dengan pencapaian tujuan, pembelajaran di kelas. Jadi, tujuan yang pertama yaitu, untuk menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu yang berhubungan dengan pencapaian, kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua itu, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Yang selanjutnya itu untuk menilai kemampuan peserta didik dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Eee, yang selanjutnya menilai kemampuan peserta didik dalam memilih bahan alat yang tepat. Kemudian yang terakhir ada menilai kemampuan dalam memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. Untuk tahapan penilaian produk itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pembuatan produk atau tahap produksi, dan yang terakhir ada tahap akhir. Nah, untuk tahap persiapan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dalam mendesain suatu produk. Jadi tahapan persiapan itu tahap yang paling awal. Kemudian tahap tengah-tengah, yaitu tahap pembuatan produk atau tahap produksi, itu meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Jadi, tahap kemampuan peserta didik dalam memproduksi, produk yang akan diproduksi gitu. Untuk tahap akhir, itu meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa membuat produk yang sesuai dengan kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan dalam menggunakan bahasa, alat, dan teknik. Itu yang sesuai dengan penjelasan dari buku Asesmen Pembelajaran yang ditulis oleh Pak Masrukan.
Next, ada ada pendapat lain tentang tahapan penilaian produk, yaitu dari Depdiknas tahun 2006, menjelaskan bahwa tahapan penilaian produk meliputi tahap persiapan, pembuatan produk, dan penilaian produk atau appraisal. Nah, untuk tahap persiapan ini deskripsinya sebagai penilaian terhadap kemampuan peserta didik menggunakan merencanakan seperti menggali dan mengembangkan gagasan, mendesain produk, serta menentukan alat dan bahan. Nah, untuk skor dari tahap persiapan ini, skor maksimalnya 10 dengan skor minimalnya 1. Jadi rentang nilainya 1 sampai 10. Untuk pembuatan produk sendiri, deskripsinya meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, menyeleksi dan menggunakan alat, serta menyeleksi dan menggunakan teknik. Untuk rentang skornya juga 1 sampai 10. Kemudian tahap terakhir yaitu penilaian produk atau appraisal, yaitu penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat produk sesuai kegunaan dan fungsinya, dan penilaian produk terhadap produk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jadi hampir sama seperti yang dijelaskan dalam bukunya Pak Masrukan. Untuk skornya juga rentangnya 1 sampai 10. Untuk pembahasan selanjutnya ada teknik penilaian produk. Nah, teknik penilaian produk ini dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan cara holistik dan cara analitik. Yang pertama itu menggunakan penilaian dengan cara holistik. Penilaian dengan cara holistik didasarkan pada kesan keseluruhan dan produk. Penilaian biasanya dilakukan pada tahap appraisal atau pada tahap akhir. Jadi kalau penilaian secara holistik itu penilaian secara keseluruhan. Jadi tidak dinilai per tahap, tapi dinilai secara keseluruhan. Ketika produk itu jadi, baru dinilai. Nah, untuk contoh rubrik penilaian produk dengan cara holistik, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel terdiri dari 2 kolom, yaitu nilai dan kriteria. Untuk nilai terdiri dari A, B, C, D, E. Ini merupakan contoh ya teman-teman. Jadi kalau misal untuk kriteria penilaian itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Mungkin bisa hanya A, B, C saja, atau sampai E, atau mungkin bisa ditambah dengan K atau kurang, itu juga boleh. Nah, di sini untuk A sangat tinggi itu kriterianya hasil karya mengandung pesan yang sangat kuat, menggunakan elemen seni yang sangat meyakinkan, menunjukkan keterampilan yang sangat prima, kemudian penyelesaian hasil yang sangat sempurna, menggunakan bahan yang sangat tepat, penampilan produk sangat prima, kualitas produk sangat prima, dan yang terakhir mempunyai tujuan yang sangat jelas. Itu untuk yang sangat tinggi. Kemudian yang baik, itu penyampaian pesan sudah baik, menggunakan elemen seni yang baik, menunjukkan keterampilan yang baik, penyelesaian hasil yang baik, menggunakan bahan yang tepat, penampilan produk menarik, kualitas produk baik, mempunyai tujuan yang jelas. Nah, untuk yang C, D, dan E dapat dilihat seperti di layar. Mungkin bisa di scroll ke bawah. Nah, sebelum ke penilaian secara analitik, jadi yang tadi itu, yang penilaian holistik itu penilaian secara keseluruhan. Biasanya rentang nilainya itu bisa meliputi skornya A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Nah, tapi itu hanya contoh ya teman-teman. Begitu juga dengan penjelasan dari kriterianya. Untuk rubriknya sendiri itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Mungkin bisa sampai D saja sudah cukup. Dengan kriterianya juga disesuaikan dengan apa yang diharapkan dari teman-teman gitu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silahkan. Baiklah, terima kasih. Teknik penilaian produk yang kedua yaitu penilaian dengan cara analitik. Penilaian dengan cara analitik didasarkan pada aspek-aspek produk yang biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan produk. Dapat dikatakan bahwa teknik analitis adalah teknik penilaian dengan menggunakan instrumen atau bagian pemberian skor secara terpisah terhadap setiap bagian dari tahapan proses pengembangan produk siswa. Kemudian, nanti akan dilanjutkan menjumlahkan keseluruhan hasil penilaian untuk mendapatkan total skor setiap produk yang dinilai. Jadi, untuk penilaian secara analitik ini didasarkan pada semua tahap proses pengembangan produk. Untuk contoh penilaian analitik dan penskorannya,
kami ambil dari buku Asesmen Otentik Pembelajaran Matematika Bapak Masrukan 2017. Untuk bagian awal, terdapat keterangan mata pelajaran, kelas semester, kompetensi dasar, dan indikator. Selanjutnya yaitu tugas. Nah, di sini ada rangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Di sini ada perintah, kerjakan tugas ini secara berkelompok. Yang pertama, gambarkan jaring-jaring balok dan kubus pada kertas berpeta. Nah, ini didasarkan pada kompetensi dasar dan indikator yang diambil guru tersebut. Yang kedua, perhatikan gambar jaring-jaring kubus dan balok yang kalian buat. Kemudian buatlah sebanyak mungkin jaring-jaring kubus dan balok pada kertas berpeta. Yang ketiga, berilah alasan mengapa gambar yang kalian buat dalam kertas berpeta merupakan jaring-jaring kubus atau balok. Yang keempat, berapa banyak jaring-jaring kubus dan balok yang kalian peroleh. Dan yang terakhir yaitu bentuklah jaring-jaring balok dan kubus yang dibuat pada kertas gambar ukuran A3 atau kertas manila ukuran 28 cm kali 40 cm menjadi balok atau kubus. Nah, selanjutnya yaitu terdapat alat dan bahan yang harus disiapkan oleh peserta didik. Yang pertama, kertas berpeta. Kedua, kertas gambar ukuran A3 atau kertas manila. Yang ketiga yaitu penggaris, lalu pensil, gunting, dan lem. Nah, di sini ada pedoman penskorannya atau rubrik. Nah, untuk rubriknya terdapat 3 kolom dan 4 tabel ya, 4 baris. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu persiapan atau perancangan. Deskripsinya yaitu meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Sebagai contoh kelengkapan dan penggunaan alat atau bahan. Untuk skornya yaitu 0 sampai 2. Yang tahap kedua yaitu pembuatan, meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Sebagai contoh, cara pemanfaatan alat, yaitu penggaris, pensil, dan lain-lain dalam membuat jaring-jaring kubus tersebut, kesesuaian gambar dan ukuran kertas, serta pengelolaan waktu yang digunakan. Untuk skornya yaitu 0 sampai 4. Yang tahapan yang ketiga yaitu hasil, meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan dan kriteria yang telah ditentukan. Sebagai contohnya yaitu produk akhir atau ketepatannya berupa kebenarannya, kerapian, dan kebenaran menjawab pertanyaan. Untuk skornya yaitu 0 sampai 4. Untuk baris terakhir yaitu berupa total skor 0 sampai 10. Nah, di sini ada catatannya juga pada penskoran di sebelumnya. Sebagai contoh penskoran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan persiapan atau perencanaan mendapatkan skor 0 apabila tidak melakukan. Skor 1 apabila melakukan sebagian. Skor 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau dilakukan semua. Yang tahapan kedua yaitu pelaksanaan akan mendapatkan skor 4 apabila siswa tanpa kesalahan atau lengkap sesuai kriteria. Skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, akan mendapatkan skor 2 apabila ada banyak kesalahan atau tidak lengkap. Sedangkan untuk skor 1 apabila siswa tersebut tidak mengerjakan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Untuk tahapan yang ketiga, kegiatan pelaporan mendapatkan skor 4 apabila tanpa kesalahan atau sesuai kriteria, mendapatkan skor 3 apabila ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, skor 2 apabila ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, skor 1 apabila tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Ya, untuk yang terakhir yaitu jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Nah, di sini untuk bahasan lanjutnya yaitu penerapan penilaian produk. Yang pertama yaitu kita harus menyusun terlebih dahulu rencana penilaian. Ya, perencanaan penilaian produk umumnya mencakup 6 jenis kegiatan.
Yang pertama, kita harus merumuskan tujuan dilaksanakannya penilaian produk. Yang kedua, kita menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, kita memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan penilaian. Yang keempat, yaitu kita menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian produk peserta didik. Yang kelima, kita menentukan tolak ukurnya, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan dalam memberikan interpretasi data hasil penilaian. Yang terakhir yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan penilaian produk belajar itu sendiri. Untuk tahapan yang kedua yaitu kita menghimpun data. Dalam penilaian produk sendiri, kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, lalu melakukan pengamatan dengan menggunakan instrumen tertentu. Yang ketiga yaitu mengolah dan menganalisis data. Setelah kita mendapatkan data dengan pengamatan, pengukuran, kita lalu mengolah dan menganalisis data tersebut. Kemudian kita memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Interpretasi sendiri dari hasil penilaian adalah verbalisasi makna dari data yang mengalami pengolahan dan penganalisisan, sehingga nantinya akan ditemukan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil penilaian. Dari data hasil penilaian produk yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan diketahui kesimpulannya, maka penilai akan dapat mengambil suatu keputusan kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan penilaian produk. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan penilaian produk menurut Suprawoto pada tahun 2009. Untuk kelebihannya sendiri dari penilaian produk, yang pertama yaitu guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat siswa memiliki daya cipta dan kompetensi. Yang kedua yaitu kompetensi masing-masing anak betul-betul dapat diketahui secara objektif. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperolehnya secara langsung melalui pengalaman yang real. Yang keempat yaitu siswa dapat menelaah kembali kebenaran materi yang telah diperoleh. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, tidak semua karya dapat dibuat karya, terutama yang abstrak. Yang ketiga yaitu biaya untuk membuat karya nyata kadang mahal. Yang keempat, kemampuan fisik sebagai penunjang tidak sama. Yang kelima yaitu subjektif penskorannya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.